Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di sini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang arti al-israf wa tabdzir, yang mana keduanya memiliki maksud dan arti yang berbeda, yang mana terkadang kita dengar di masyarakat itu al-israf dengan tabdzir itu disamakan pengertiannya, padahal sebenarnya adalah tidak demikian. Fal israf menurut istilah itu memiliki arti syarfu syai' bima la yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Jadi dia penggunaan sesuatu yang tidak layak secara berlebihan. Sedangkan tabdzir yaitu memiliki arti syarfu syai' bima la yanbaghi, atau menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, sesuatu ini kadang penggunaannya pada hal-hal yang diharamkan atau yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan antara israf dengan tabdzir di situ, yaitu bahwa israf hanya berkaitan dengan penggunaan secara berlebihan yang seharusnya dia tidak boleh lakukan. Sedangkan tabdzir dia melakukan perbuatan yang tidak layak, yang mana perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Itulah sifat dari orang yang mubazir. Di dalam Al-Qur'an disifati orang yang mubazir itu sebagai saudara setan. Kenapa? Karena setan adalah salah satu makhluk yang telah mengkufuri atau kekufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat dengan jelas bahwa agama Islam itu melarang perbuatan israf dan tabdzir, terutama tabdzir. Bahkan israf pun dilarang di saat orang atau seseorang sedang berwudu, meskipun orang tersebut berwudunya itu di air yang mengalir seperti di sungai. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada yaitu warada anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi sa'at wa huwa yatawadda faqala Shallallahu Alaihi Wasallam ma hadza syirk ya Sa'ad. Jadi pada waktu itu Rasulullah mendapati Sa'ad sedang berwudu, lalu Rasulullah bertanya, apa yang telah kau lakukan wahai Sa'ad secara berlebihan ini? Qala, Sa'ad menjawab, afil wudu syirkun, apakah dalam wudu itu juga ada dikategorikan sebagai berlebihan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Wa in kunta 'ala nahrin jar, meskipun engkau melakukan di sungai yang mana sungai itu airnya mengalir. Jadi arti israf mempunyai pemahaman luas, yaitu sampai atau melampaui pada perbuatan manusia, yaitu tapi terkadang digunakan pada sesuatu yang materi atau berhubungan dengan nafkah. Berbeda dengan tabdzir atau mubazir yang penggunaannya itu berkaitan dengan perbuatan manusia dan berkaitan dengan harta, meskipun sedikit. Jika berlebihan maka tabdzir atau mubazir disebut. Berbeda dengan penggunaan harta yang pada tempatnya. Hal ini tidak masalah meskipun banyak penggunaannya atau berlebihan penggunaannya, tapi selama pada tempatnya tidak masalah. Imam Shadiq alaihissalam qol man anfaqa syai'an fi ghairi ta'atillah fahuwa mubadzir wa man anfaqa fi sabilillah fahuwa muqtasid. Jadi apa? Orang yang menginfakkan sesuatu bukan karena tujuan taat kepada Allah, maka dia dikategorikan sebagai orang yang mubazir. Dan orang yang menginfakkan atau menafkahkan
hartanya di jalan Allah, maka itulah yang dimaksud, itulah tujuan kita. Jadi jika Islam melarang keras perbuatan israf dan tabzir, bukan berarti Islam itu akan mengekang atau membelenggu hak-hak orang, atau Islam melarang manusia mengambil manfaat dari kelezatan-kelezatan dunia. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Boleh makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nabi sallallahu alaihi juga berkata, bersabda yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Jadi kalau kalian berinfak juga mensedekahkan sesuatu, jangan berlebihan, dan juga jangan kikir, jangan bahil. Man a'ta fi ghairi haqqin faqad asrafta. Jadi kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu bukan hak orang itu, maka juga dia dikatakan sebagai orang israf. Karena memberikan sesuatu, hak ini bukan milik dia, karena dikatakan sebagai orang yang israf. Wa man mana'a an haqqin faqad qata. Jadi orang yang menahan hak seseorang juga akan disebutkan, dikatakan sebagai orang yang kikir, sebagai orang yang zalim. Nah, maksud israf dan tabzir di sini, Islam ingin memberikan jalan tengah, apalagi berkaitan dengan harta kaum muslimin. Maka mereka yang mempunyai tanggung jawab atau sebagai amil tidak boleh melakukan israf atau tabzir dalam pengelolaan dengan menghamburkan harta atau hadiah-hadiah tanpa batas. Sebab ada sebagian orang yang israf atau berlebihan dalam menggunakan harta kaum muslimin, tapi di saat dia menggunakan hartanya sendiri tidak demikian, dia kikir. Kenapa Islam mengatakan orang-orang yang mubazir itu disebut sebagai saudara-saudara setan? Dalam ayat dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan mubazir adalah ikhwan syayatin, sebab mereka kufur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka meletakkan nikmat itu tidak pada tempatnya. Sebab itulah perbuatan mereka sama dengan perbuatan setan. Imam Ali alaihissalam berkata, ala wa inna i'ta'al mal fi ghairi haqqin bitabdzir wa israf. Bahwa memberikan harta yang bukan miliknya atau bukan kepada yang berhak, maka dia dikatakan atau telah melakukan tabdzir dan israf. Wa huwa yarfa' sahibuhu fid dunya, dia hanya akan meninggikan orang itu di dunia saja. Wa yad'u fil akhirah, nanti di akhirat dia akan terjerumus. Wa yukrimuhu fin nas, manusia di dunia akan memuliakannya. Wa yuhinuhu indallah, tapi di sisi Allah orang-orang itu akan hina. Nah, tanda orang yang israf itu sebenarnya kalau kita lihat ada 3. Yang pertama adalah membeli yang bukan kebutuhannya. Dia membelanjakan hartanya, yang mana dia membelanjakan hartanya itu bukan kebutuhan dia. Yang kedua, memakai yang tidak seharusnya. Maksudnya apa? Dia misalkan bisa memakai pakaian yang harganya hanya 100.000, tapi dia membeli pakaian dengan harga hingga jutaan rupiah. Yang ketiga, yaitu makan sesuatu melebihi dari kebutuhan, hingga menyebabkan makanan itu dibuang atau menyebabkan dirinya itu menjadi muntah. Nah, itulah jadi akibat orang-orang yang melakukan israf. Al-musrifun humul ladzina yastahillunal maharima wa yasfikuna dima. Dalam riwayat demikian.
Yang disebut orang israf adalah mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka yang menumpahkan darah. Riwayat pun ada yang mengatakan demikian. Bahkan orang israf itu merupakan sifat dari Fir'aun. Wa inna fir'auna la'ali fil ard wa innahu laminal musrifin, bahwa Fir'aun itu merupakan salah satu dari orang-orang yang israf. Dan orang-orang yang israf itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan juga dalam surat yang lain dikatakan bahwa orang yang israf itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlaknal musrifin, dan kami, kata Allah, akan membinasakan mereka orang-orang yang melakukan israf. Inilah arti atau pengertian dari makna israf dan takzir. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedua sifat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.